Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan saya Andar Wulandari SPD, guru di Taman Kanak-Kanak Pertiwi 140709 Desa Ungaran, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Saya selalu didampingi oleh fasilitator Ibu Iin Farika SPD dan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Aris Hermanto YP SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dan penembasan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi 140709 Desa Ungaran, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala TK Pertiwi 11 dan pengelola Pos PAUD Ceria Ungaran, yang kami hormati seluruh tamu undangan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama di Pos PAUD Ceria Ungaran dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada hari ini, Kamis 17 November 2022, kita dapat bersama dalam acara workshop aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 6, yaitu Ibu Daru Wulandari SPD. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala TK Pertiwi Ungaran,
Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Daru Wulandari SPD. Yang keempat, penutup. Karena waktu sudah siang, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala TK Pertiwi Ungaran kepada Ibu Erma Andilani SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen, yang kami hormati ibu-ibu guru TK dan ibu pengelola pos PAUD. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan workshop aksi nyata budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6 Daru Wulandari SPD. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya kami sebagai Kepala TK Pertiwi 140709 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang berkenan hadir pada kegiatan siang hari ini pada hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022 di Pos PAUD Ceria Ungaran. Semoga acara workshop pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Ibu Daru Wulandari SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi 140709 Desa Ungaran beserta Dewan Guru, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen, beliau Ibu Enda Tri Setioningsi SPD dan Bapak Ari SPD, yang kami hormati Ketua Pengelola Pos PAUD Ceria Desa Ungaran dan Ketua Pengelola Pos PAUD Teratai Desa Babasari, yang kami hormati Dewan Guru dan seluruh tamu undangan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022, kita dapat bersama dalam acara workshop aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah bersama saya Daru Wulandari, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, Bapak Ibu, kami mohon izin berdiri di sini untuk menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif. Bapak Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat, hore! Alhamdulillah. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak Ibu di sini ya. Ternyata Bapak Ibu di sini luar biasa sekali. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan hari ini alhamdulillah sekali saya
dapat ditemani oleh rekan CGP di Kabupaten Kebumen, salah satunya Ibu Enda Trisetyoningsih. Beliau adalah seperjuangan teman CGP di Kecamatan Kutowinangun. Kemudian ada Bapak Ari, jauh-jauh dari Pejenggolan ya Bapak, Pejenggolan ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk kesini bersama kita untuk workshop tentang aksi nyata budaya positif. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal istilah budaya positif ya. Apa sudah pernah mengenal sebelumnya Bapak Ibu? Belum ya. Ya. Untuk hari ini saya sendiri juga saat mengikuti guru penggerak ini banyak sekali hal baru, ilmu baru yang luar biasa sekali Bu. Ternyata dan memang ya, guru bergerak Indonesia maju. Ketika gurunya mau bergerak, pasti Indonesia pendidikannya lebih maju seperti itu. Ya, di sini tentang aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih Pak Ari, Bu Enda. Ya, perkenalkan Bu, Ibu sudah kenal lah ya, sudah kenal sama saya ya. Perkenalkan, saya dari Wulandari, guru TK Pertiwi 140709 Desa Ungaran, calon guru penggerak angkatan 6. Tadi Bunda Paut ada yang tanya, kok masih pakai calon? Ya, ternyata ya memang kita masih melalui proses yang luar biasa ya Bu Enda dan Bu Ari. Pak Ari, ya. Bu Enda dan Pak Ari, kita masih melalui proses yang luar biasa dan alhamdulillah kita sudah masuk di modul 2.2 yang ternyata sudah setengah perjalanan. Mohon doa dan dukungannya ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai dengan selesai dengan lancar, sehat, tanpa halangan suatu apapun. Ya. Untuk fasil, saya perkenalkan fasil saya. Fasilitatornya yaitu Ibu Iin Farika SPD. Beliau adalah fasil dari Malang. Jadi saya dan teman-teman CGP di Kabupaten Kebumen itu didampingi oleh fasilitator beliau Ibu Iin Farika. Beliau luar biasa, masih muda dan mendampingi kita dengan sabar dan sangat menginspirasi. Kemudian untuk pengajaran praktik, PP itu pengajaran praktik. Pengajaran praktik saya yaitu Bapak Ari Sudarmanto YPSPD. Beliau guru SD Rahayu Kecamatan Padureso, satu kecamatan sama Bapak Ari. Ya. Kemudian, nah sebelum saya mulai kegiatan hari ini Bu, kita sepakat dulu kesepakatan workshop ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya, saya mohon kita menyepakati bersama. Yang pertama ini ada gambar tangan. Bapak Ibu tahu lah ya artinya, tahu ya. Pasti karena Bapak Ibu sudah biasa mengikuti kegiatan dari Zoom, webinar dan sebagainya. Ketika ada gambar tangan itu berarti ketika ketika Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapat, silakan raise hand dulu. Kemudian ada gambar hati. Apa ya artinya? Mungkin ada yang bisa mengartikan gambar hati ini artinya apa? Gambar hati ini artinya saya minta Bapak Ibu di sini untuk hadir sepenuhnya untuk kegiatan ini. Silakan hadir sepenuhnya ya Bu. Jangan Pak, jangan setengah-setengah, nanggung kalau setengah-setengah. Ya, jadi Bapak Ibu silakan untuk sepenuhnya hadir di sini. Jiwa, raga, tenaga, pikiran untuk hadir di sini untuk saya, ya kan, untuk kegiatan workshop ini. Kemudian di sini ada gambar emoji apa ini ya? Bahagia ya? Iya. Oh, terima kasih sekali Bu Enda. Ya, ini bahagia gembira. Jangan lupa bahagia. Kalau Bu Enda biasa bertemu saya, salam dan bahagia. Pasti seperti itu. Jangan lupa bahagia ya Bu. Ibu bahagia kan? Bahagia. Tidak usah dipikirkan masalah-masalah yang terlalu berat di sekolahan. Pokoknya datang ke sekolahan, fokusnya di sekolahan. Mencari yang nyaman seperti itu agar bahagia seperti itu. Kemudian yang
keempat, ada gambar handphone disiram. Apa ya Bu? Iya, minta tolong HP-nya untuk di silent ya Bapak Ibu. Monggo HP-nya untuk di silent selama kegiatan berlangsung. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk kegiatan workshop ini yang akan saya sampaikan tentang budaya positif, nanti ada session pembukaan, barusan sudah ya, inti, tanya jawab dan umpan balik, kemudian penutup. Oh iya Bu, Pak, ini disepakati apa tidak ya? Ya, semangat bersama ya. Ya, terima kasih sekali. Ini untuk rangkaian acara workshopnya, kemudian, nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, saya akan memutarkan video. Video ini pernah saya dapat dari Bu Fasil, dan alhamdulillah tadi malam saya juga dapat dari teman CGP Bu Enda. Ya, nanti kita bisa menyaksikan bersama video ini. Ya, kita langsung saksikan bersama saja ya. Ya, silakan Bapak Ibu disaksikan bersama. Iya Bapak Ibu, itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda yang senang membantu lingkungannya, dan dari membantu itu dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Bahkan kadang dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk membantu orang lain. Dia juga tidak pernah mengenal lelah untuk membantu orang lain Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali pemuda ini. Bahkan dia binatang di sekelilingnya pun tahu kalau pemuda ini pemuda yang baik, yang suka dan senang membantu orang lain. Ya, pada suatu hari dia melihat anak dari pengemis tadi memakai seragam ya Bu. Ya, apa yang telah dia lakukan ternyata membuat bahagia orang lain. Ternyata kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyaksikan video tadi, silakan Bapak Ibu memberikan komentar tentang video tadi. Silakan. Ada yang mau menyampaikan komentar? Ya. Oke, silakan Bu Enda. Silakan. Terima kasih, silakan sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba untuk menanggapi video yang baru saja kita saksikan bersama. Menurut saya, video itu menceritakan sebuah hati yang emas dari seorang pemuda
di mana dia memiliki rasa empati yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Dia begitu bersemangat untuk menebarkan, melakukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan tanpa ada pamrih yang ia dapatkan seperti uang, ketenaran dan sebagainya, tidak ia dapatkan. Tapi dia semata-mata hanya berempati terhadap yang dilakukannya, sehingga apabila dia melihat lingkungan sekitarnya itu bahagia, maka kebahagiaan itulah yang ia rasakan juga di dalam hatinya. Itu kepuasan yang tidak akan bisa terbeli oleh uang. Nah, itu menurut saya nilai utama dari video itu adalah rasa empati dari seorang pemuda terhadap lingkungan sekitarnya, baik terhadap tanaman, binatang, kepada orang-orang di sekelilingnya yang mungkin tidak dikenal oleh pemuda itu. Sepertinya hanya itu. Dan satu hal lagi, ketika tadi ada satu potongan bahwa ada seorang yang melihat tingkah lakunya itu, dia sempat menjelek-jelekan. Artinya ada orang lain yang menyaksikan kebaikan dari pemuda itu dan dia mungkin tergugah secara emosi bahwa kebaikan itu tentu saja diharapkan menular kepada orang-orang yang melihatnya. Sepertinya tanggapan saya hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali Bu Enda, sangat menginspirasi ya. Memang tadi ditampilkan di situ video tentang pemuda yang memiliki empati yang tinggi dan ketika dia membantu orang lain, dia juga akan merasakan bahagia dan kebaikannya bisa dicontoh oleh lingkungannya juga. Memang ketika ada seseorang yang membuat kita memberikan motivasi untuk kita untuk berbuat baik, ini salah satunya ya Bu. Bisa ya kita di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kita sebagai seorang guru, memberikan tauladan, memberikan motivasi untuk orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan dan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan di acara inti, di sesi inti, yaitu tentang materi budaya positif di sekolah. Ya, latar belakang saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, yaitu sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya, terutama bagi anak yang berusia golden age ya, karena kita di lingkungan taman kanak-kanak, di lingkungan PAUD, baik itu pos PAUD dan kelompok bermain dari taman kanak-kanak di lingkungan ini sesuai dengan filosofis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, memerdekakan anaknya. Selanjutnya, tujuan penyusunan aksi nyata ini yaitu menciptakan budaya positif dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, memberikan contoh atau model yang baik bagi anak, membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur di sini yaitu yang pertama, teman sejawat dan wali kelas saling berkolaborasi dalam menerapkan terwujudnya budaya positif. Murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada perubahan perilaku dan karakter murid sesuai kesepakatan kelas, suasana kelas yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Pasti suasana aman dan nyaman itu diidamkan oleh semua murid ya Bu. Ketika kita belajar, kita sendiri sebagai seorang guru ketika mengikuti kegiatan rapat, kemudian kegiatan yang lain,
Kalau tidak nyaman dan aman, kita tidak enjoy ya Bu untuk mengikutinya seperti itu. Apalagi bagi anak-anak seperti itu. Selanjutnya, ya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, merencanakan penyusunan pembuatan kesepakatan kelas, mensosialisasikan budaya positif, menentukan waktu pelaksanaan, menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan mekanisme pelaksanaannya, guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebaikan pada kesepakatan kelas, guru memberikan contoh atau model sesuai dengan kesepakatan kelas, membuat evaluasi ya setelah dilaksanakan, kemudian membuat evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam penyusunan aksi nyata ini, yang pertama ada video, poster, audio, lagu, kemudian laptop, HP untuk mensosialisasikan, kemudian dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan alhamdulillah, selama saya mengikuti dari proses seleksi sampai dengan saat ini sudah di tengah perjalanan, saya selalu mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Mohon aplausnya untuk teman sejawat dan kepala sekolah TK Bakti Utara yang selalu mendukung saya sehingga saya bisa di sini sampai dengan saat ini. Dan tidak lupa juga keluarga, karena kita berdampingan dengan POSPAUD, kita juga bersama dengan POSPAUD saling mendukung Bu. Buktinya pada hari ini karena kelasnya TK sempit ya. Jadi saya mohon izin tadi kepada Bu pengelola POSPAUD untuk di sini ternyata diizinkan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik, kolaborasi yang baik, tidak mungkin hari ini diizinkan ya Bu. Kemudian selanjutnya, ya, orang tua, ya dukungan orang tua apa sih Bu? Kita berkolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama Bu, kerjasama sama orang tua, ya, saling berkolaborasi, bertukar informasi, baik melalui grup WhatsApp, ya, melalui WhatsApp ataupun secara langsung. Kenapa? Sehingga penerapan budaya positif kita di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Ketika pembiasaan di sekolah sudah dilaksanakan, tapi di rumah tidak, kan nanti hasilnya tidak maksimal ya. Jadi kita juga perlu saling berkolaborasi dengan wali murid. Nah, ini perjalanan modul 1, paket modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 yang sudah saya laksanakan. Ya, yang pertama 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya percaya sekali Bapak Ibu di sini karena sudah melaksanakan PMM pasti sudah paham, sudah besok tentang filosofis pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach ya. Coach itu apa ya? Coach ya, contoh ya, pelatih. Ya, sebagai pelatih guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas. Memang di guru penggerak ini Bu, kita harus memiliki nilai dan peran yang ada di sini. Kenapa? Untuk menggerakkan guru lain. Kalau nilai dan guru penggerak dan peran guru penggerak ini tidak kita miliki, apa bisa kita menggerakkan orang lain, menjadi motivasi untuk orang lain? Tidak bisa. Jadi seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Jadi Bapak Ibu di sini yang belum mendaftar guru penggerak, ayo Bu, besok mendaftar. Kenapa? Karena ketika panjenengan sudah mendaftar, itu tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalamnya luar biasa sekali. Pemerintah ya memberikan program guru penggerak ini untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sehingga guru penggerak dapat menggerakkan komunitas, menggerakkan guru lain untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Selanjutnya, visi guru penggerak adalah harapan atau cita-cita mewujudkan murid di masa depan sesuai filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang memiliki profil pelajar Pancasila. Memang ya Bu, sebagai seorang guru saat ini kita harus mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ya pada murid-murid kita. Karena profil pelajar Pancasila itu memang ya itu mungkin profil pelajar Pancasila itu baru ya untuk kita. Tapi kalau Pancasila sudah sejak dulu ya Bu. Jadi ini diimplementasikan pada pendidikan. Kemudian budaya positif. Nah ini Bu, budaya positif. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini yang akan saya sampaikan hari ini. Selanjutnya ini budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, seorang petani menanam padi di sawah. Ya, pendidik memupuk, menuntun murid kita di sekolah. Ya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, ya, agar apa? Agar padinya tumbuh dengan baik dapat dipanen. Halo Bu. Hai. Pak, ngantuk Pak? Sebentar ya. Yuk, tepuk semangat dulu biar gak ngantuk ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya. Oke, selanjutnya ya. Dari urian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam ya. Ketika budaya positif ini tidak ada ya, ketika budaya positif ini tidak ada di lingkungan sekolah, maka sekolah tidak nyaman, tidak aman. Kita juga sebagai pendidik tidak nyaman dan aman, Bu. Sebetulnya budaya positif ini diciptakan dari kita sendiri. Ya, ketika kita tidak menciptakan budaya positif, maka kita juga tidak nyaman. Tapi ketika kita sendiri, pribadi kita menciptakan budaya positif, itu akan menjadi kenyamanan kita di sekolah. Budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa poin, ya. Di antaranya yang pertama, disiplin positif, merupakan pendekatan pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif. Selanjutnya, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya adalah mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada memberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Selanjutnya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Baik, ya. Tadi yang pertama itu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Ya, menurut Diana Glaser ya, Pak Bu ya. Arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Ya, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Dari arti dari disiplin ini yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan klip apa bacanya ya Bu? Iya, itu atau untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa
mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu. Ini tentang disiplin positif. Selanjutnya nih, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah? Yang sudah saya praktekkan di kelas saya B1, yang pertama menjadi contoh atau model. Ketika Bapak Ibu minum berdiri, anak-anak minumnya berdiri apa tidak? Berdiri. Tapi ketika anak-anak dibiasakan diberi contoh minum dengan minumnya duduk, pasti dia juga kalau mau minum duduk. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya minumnya sambil berdiri, pasti anak-anak juga itu berdiri. Kemudian pembiasaan. Alhamdulillah di TK Pertiwi Ungaran sudah ada wastafel di masing-masing kelas. Ya, jadi anak-anak sudah terbiasa cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya kerjasama. Menjalin kerjasama antar murid dan guru itu perlu di sekolah, ya, sehingga ini dapat menjadi disiplin positif di lingkungan sekolah, dan ini sudah saya praktekkan. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas ya. Apa sudah ada selain yang sudah mengikuti CGP, apa sudah pernah mendengar nilai kebajikan dan keyakinan kelas Bapak Ibu? Belum ya, ini baru ya. Nilai saya juga waktu mengikuti CGP ini juga baru menurut saya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan, dan selanjutnya Dian Kosa mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Bapak Ibu tahu motivasi intrinsik itu dari mana? Terima kasih Bu Susi, dari dalam. Motivasi dari diri sendiri intrinsik. Kalau ekstrinsik dari mana? Dari luar. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, dan ekstrinsik itu dari orang lain. Ya. Kemudian nilai kebajikan yang saya pilih adalah tentang profil pelajar Pancasila yang sudah saya terapkan dan akan ditindaklanjuti lagi di lembaga saya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ibu sudah person ya, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Di sini mungkin ini istilah baru, saya juga baru menurut saya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah salah satu implementasi budaya positif yang saya pilih, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, untuk menyepakati membuat sebuah keyakinan kelas di kelas saya, kebetulan saya mengaku kelas B1, itu kita perlu dengan strategi-strategi dan langkah-langkahnya. Selanjutnya ini membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama berkolaborasi bersama kepala sekolah dan teman sejawat. Selanjutnya mengenalkan keyakinan kelas pada murid. Yang ketiga merumuskan serta menyepakati keyakinan kelas bersama murid. Ini kolaborasi bersama kepala sekolah dan teman sejawat. Kalau zaman dulu itu ya kita saling mengenalnya kerjasama. Di istilah ini saya baru mengenal istilah kolaborasi itu dari calon guru penggerak. Sebelumnya saya belum pernah, Bu, jujur saja saya belum pernah mengenal istilah kolaborasi. Ya. Di sini saya berkolaborasi bersama kepala sekolah dan teman sejawat. Kebetulan ini saat saya sedang pendampingan individu oleh Bapak pengajar praktiknya ini yang tadi saya sebutkan, namanya Bapak Aris. Ya, dalam penyusunan aksinya tadi ini saya juga berkoordinasi dengan Pak Aris. Selanjutnya mengenalkan keyakinan kelas kepada murid. Bapak Ibu, kalau ibu gurunya saja baru mengenal tentang keyakinan kelas, ya, apalagi muridnya, apalagi murid TK. Kalau murid SD mungkin Pak Ari bisa disampaikan dengan
apa ya, teori ya Pak. Ya, tapi kalau anak TK mungkin masih sulit karena memberi pengertian anak TK itu melalui proses yang tidak bisa secara langsung. Jadi dalam mengenalkan keyakinan kelas kepada murid itu, pertama saya lakukan kegiatan menonton video melalui YouTube, kemudian saling tanya jawab dengan murid tentang keyakinan kelas, ya, saling sharing ya dengan murid tentang apa sih keyakinan kelas, apa saja. Kemudian yang selanjutnya merumuskan serta menyepakati keyakinan kelas bersama murid ini Bu. Kemarin sudah saya laksanakan. Ternyata asik Bu. Pas kebetulan kelas saya waktu itu bocor. Jadi kebetulan sekali ternyata di luar lebih menarik. Anak-anak senang sekali, padahal cuma ini loh Bu, digelarakan ini loh bekas banner bekas Bu ini, ya, disuruh duduk di luar sambil nyanyi, ngobrol, membuat keyakinan kelas bersama ini, ya. Mereka sedang menulis namanya di sini untuk apa? Untuk menyepakati keyakinan kelas yang sudah dirumuskan bersama ini. Anak-anak, ya, ini hasilnya luar biasa sekali. Ternyata anak-anak TK juga bisa loh Pak Ali. Tidak hanya anak-anak di jenjang SD, SMP, SMA, ternyata di sini juga bisa nih. Mereka menempel sesuka hati Bu, bukan gurunya yang menempel. Jadi ya seperti itu. Kalau tulisannya maaf itu memang tulisannya Bu Guru. Tulisannya Bu Guru ya. Ini keyakinan kelas B1. Disiplin, menjaga kebersihan, merapikan mainan, dan saling menyayangi. Ini nama-nama anaknya. Mereka menyepakati keyakinan kelas bersama. Ini ada nama saya juga di sini. Selanjutnya, ya, ini umpan balik dari murid saya Bu. Ya, maaf ya Bu, kalau murid TK mungkin ada beberapa murid TK yang menyampaikan umpan balik, refleksi, komentar itu secara langsung mungkin ada ya Bu. Tapi ya beberapa mungkin tetap dibantu oleh orang tuanya. Seperti itu ya Bu. Ini. Terlihat sekali kalau babi saya ini pasti didikte sama ibunya ya. Ya. Semua murid kelas memiliki keyakinan di kelas bisa yang itu Ya. merapikan mainan. Ya. Telah teman-teman sangat senang dan semangat. Terima kasih Bu, maaf ya, kalau anak TK kadang memang kalau yang canggih kan bisa Bu di video langsung secara otomatis bisa, tapi kadang juga mungkin bahasanya itu masih campuran karena tadi Mbak Bisa bingung TK Pertiwi Ungaran tahunnya TK Ungaran, jadi mau bilang TK Pertiwi susah, tahunnya TK Ungaran seperti itu. Selanjutnya Bu, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disampaikan yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia ini ketika ibu-ibu tidak terpenuhi, 5 kebutuhan dasar ini ketika tidak terpenuhi Bu, ya, misalkan pada kebutuhan dasar kesenangan, ya. Nah, salah satunya misalkan Butika, ya. Kebutuhan dasar Butika dalam kesenangan ini, Butika masak yang enak untuk keluarga itu salah satu yang membuat Butika merasa senang. Tapi karena padatnya acara Butika, Dapodik, DOP, PMN, ya, sampai masak buat keluarganya saja tidak sempat.
Rasanya bagaimana Bu Tika? Belum? Iya, iya. Merasa tidak nyaman juga ya? Iya, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar kesenangannya itu. Itu juga dengan yang lain ya Bu. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum ini sering memarahi muridnya ya. Kemudian saat muridnya mungkin tidak saat muridnya melanggar keyakinan kelas, guru ini misalkan ada muridnya yang sedang makan jajan tapi sampahnya dibuang sembarangan. Gurunya seperti ini, kalau memiliki posisi kontrol penghukum, gurunya seperti ini. Mas Hadir, kok kamu buang sampahnya sembarangan? Seperti itu. Bahasanya apa ya Bu? Komen ya? Iya. Kemudian Mas Hadir, karena kamu buang sampah sembarangan, sekarang kamu ngepel misalkan, atau lari mengelilingi lapangan. Itu posisi penghukum. Apa ada di sini sekarang Bu? Gak ada ya? Itu mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu ada ya Bu? Zaman dulu ada ya, zaman dulu ada. Kalau sekarang tidak ada ya calon. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan Muna. Misalkan ada murid kita, apalagi kalau di TK ya Bu, murid kita di TK minumnya tumpah biasa ya Bu. Iya, Bu gurunya bilang seperti ini. Aduh, ibu kecewa sekali sama kamu Nak. Habis dipel malah minumnya tumpah. Ya, jadi anak tersebut merasa bersalah ya Bu. Ya, apa ada ya Bu? Kadang-kadang ya Bu. Ya, kadang-kadang pas hilang. Kalau pas sadar sih enggak ya. Tapi kalau pas hilang pasti pernah melakukan itu. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, ya. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini, misalkan ada anak TK, ini saya contohkan di TK ya Pak Ali, maaf. Ada anak TK sudah diajari ngaji, karena kita di TK Pertiwi Umaran setiap hari Jumat itu ada baca tulis Iqra. Misalkan sudah diajari ngaji, tapi nggak bisa. Sudah diajari setiap Jumat, pas ngaji lagi nggak bisa lagi, lupa lagi. Ayolah Mas, kamu nggak ingat apa? Sudah setiap Jumat loh Bu Guru ngajarin kamu. Masa kamu nggak bisa terus seperti itu? Itu posisi sebagai teman. Ada Bu? Ada Bu di sini yang seperti itu Bu? Kadang-kadang, ya, kadang-kadang. Selanjutnya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Misalkan, guru mengawasi, pemantau ya, mengawasi anak sedang kegiatan di kelas, tapi ternyata anak tersebut malah jalan-jalan, mengganggu temannya, seperti itu. Kalau di TK banyak ya Bu? Iya, seperti itu. Selanjutnya ini posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah salah satu posisi kontrol, kalau menurut saya itu yang terbaik sebagai seorang guru. Karena posisi kontrol ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Sebagai manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali
kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, ya, Mas, kok kamu berebut mainan? Mas, kok kamu tidak mau mengembalikan mainan? Kenapa kamu tidak mau mengembalikan mainan? Bu Guru tahu, tidak hanya kamu yang pernah tidak mengembalikan mainan, tapi sesuai dengan kesepakatan kelas kita, setelah bermain, kita kembalikan mainannya. Ya, saat temanmu pernah tidak mengembalikan mainan, temanmu ingat kemudian mengembalikan mainannya lagi. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, untuk menjadi posisi guru sebagai manajer, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dapat melalui segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, Bu. Ada anak, nanti saya contohkan saja di sini ya. Ini melalui segitiga restitusi. Nah, ini Bu. Ini yang sudah saya laksanakan di kelas B1, praktek segitiga restitusi pada kasus Mas Abid, murid kelas B1. Sekarang kita ini. Kok tidak bisa diputar ya? Iya. Ya. Ada ya. Mas Abid ini murid kelas B1. Ya, di kesepakatan kelas kita ketika berbaris itu harus tertib, tidak boleh mengganggu teman. Ibu-ibu desa Mirsani di sini. Itu ini Mas Abid, Bu. Ini Mas Abid. Sedang apa Mas Abid? Sedang apa ini Mas Abid, Bu? Mengacak rambut temannya ya. Iya. Tertib tidak berarti barisnya? Tidak tertib. Nah, pada ini tidak direkayasa. Saya ambil videonya kemarin. Tidak saya rekayasa, memang benar-benar terjadi, Bu. Jadi pas saya on kamera video, pas ini ya, Bu. Ternyata dia jalan sama temannya. Dan sampai dengan saat ini kadang masih seperti itu. Barisnya tidak rapi, tidak tertib, senangnya ganggu temannya, enggak. Nah, di posisi kontrol guru sebagai manajer di sini saya sebagai guru menanyakan kepada Mas Abid tadi saat baris apa yang Mas Abid lakukan? Apa yang Mas Abid? Tadi aku ngacak-ngacak rambutnya Mas Fabian dulu. Loh, kenapa ngacak-ngacak rambutnya Mas Fabian? Anak-anak kalau ditanya kadang seperti itu ya, Bu. Tapi ada juga anak-anak yang langsung menjawab kenapa alasannya dan seperti itu. Nah, Mas Abid ini katanya lupa. Ya, di posisi kontrol ini kemudian Bu Guru bilang, Mas Abid, Bu Guru percaya tidak hanya Mas Abid yang pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Mas Abid tidak melakukan kesalahan tersebut, ya. Nah, apa Mas Abid masih ingat kita sudah sepakat bahwa ketika sedang berbaris harus tertib. Mas Abid janji untuk tidak mengulanginya lagi ya. Kemudian, iya Bu Guru, aku janji tidak mengulanginya lagi. Itu namanya segitiga restitusi, posisi kontrol manajer. Ya, dalam menciptakan budaya positif perlu penerapan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dengan penerapan nilai dan peran guru penggerak melalui kesepakatan kelas segitiga restitusi, posisi kontrol yang baik sebagai guru agar visi sekolah dapat terwujud menjadi sekolah yang aman dan nyaman menyenangkan. Ya. Untuk menciptakan budaya positif ini, Bapak Ibu, ternyata itu kolaborasi kerjasama antar warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Ya. Oke, untuk sesi tanya jawab selanjutnya, yaitu tanya jawab dan umpan balik. Baik, di sesi ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami buka pertanyaan, silakan. Ya, silakan ketika boleh menggunakan mikrofonnya. Saya Istika Saraswati.
Siswati ingin bertanya apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib yang sudah berjalan di sekolah. Oh baik, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bu? Boleh bertanya Ibu, ayo. Yuk, silakan Bu bertanya. Ada lagi mau bertanya? Silakan Bu Susi. Ya. Oh oke, sama ya. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan sama ya. Ya, terima kasih sekali Ibu Istika. Saya mencoba menjawab ya Bu Istika. Terima kasih tadi tentang keyakinan kelas. Ya, apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib yang sudah berjalan? Ya, perbedaannya kalau zaman dulu kita ada tata tertib di kelas ya Bu. Misalkan mengembalikan mainan, tidak boleh bermain sendiri ketika sedang kegiatan, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kalau zaman dulu, jadi perbedaan tata tertib dan keyakinan kelas, tata tertib itu dibuat oleh guru, ya. Sedangkan keyakinan kelas disepakati bersama oleh guru dan murid. Jadi karena itu akan dilaksanakan bersama, disepakati bersama. Jadi guru dan murid menyepakati bersama keyakinan kelas tersebut. Kalau tata tertib itu yang membuat hanya guru. Seperti itu Bu Tika. Apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Silakan Bu Susi. Boleh menggunakan mikrofonnya? Apa sih Bu? Ya. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Bu Susi. Saya mau menanyakan terkait dengan penerapan disiplin positif pada murid. Guru dapat mengontrol perilaku murid selama murid di TK. Apa yang dapat dilakukan guru untuk mengontrol perilaku murid ketika berada di luar sekolah, misalnya di rumah? Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi untuk pertanyaannya. Ada lagi Bu? Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Susiati. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana cara guru untuk mengontrol disiplin positif di luar lingkungan sekolah seperti itu? Ya, caranya yaitu tadi Bu, berkolaborasi bersama wali murid orang tua. Ya, Pak Ari, Bu Enda seperti itu ya. Caranya yaitu kita berkolaborasi bersama wali murid dan orang tua, bisa melalui grup WhatsApp Bu. Tapi kalau grup WhatsApp itu kan keseluruhan Bu, itu bisa melalui misalkan ketika mengantar. Biasanya kalau di TK Peti Ungaran, ketika wali murid mengantar itu ada sesuatu yang apa, kita ke kantor Bu biasanya Bu. Jadi kita saling kerjasama, saling tukar informasi, dan kalau memang ada yang perlu ditindaklanjuti, kita menggunakan WhatsApp Bu Susi. Itu tadi yang berkolaborasi bersama. Terima kasih ya Bu Susi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Tika dan Bu Susi. Ya, terima kasih sekali. Ya, untuk selanjutnya, ya, di sesi umpan balik. Ya, di sesi umpan balik ini, yang pertama, silakan yang mau memberikan umpan balik, Pak Ari. Ya, silakan Pak Ari. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Daru. Ya, di sini saya akan sedikit sharing pada Ibu Tika. Ya, jadi memang kita dituntut seorang pendidik itu harus mampu mengimplementasikan khususnya perilaku positif yang nanti akan diikuti oleh peserta didik kita. Nah, di sini bagaimana kita caranya agar perilaku positif kita itu dapat dilaksanakan oleh anak-anak didik kita secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya anak sekarang kita beri pengarahan, besok sudah lupa lagi. Sekarang beri nasihat, besok sudah lupa lagi. Jadi apa yang perlu kita lakukan agar anak selalu meningkatkan perilaku positif yang baik. Terima kasih. Baik Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Ari. Nanti setelah saya jawab, Pak Ari memberikan kembali kepada saya ya tentang kegiatan workshop hari ini ya. Ya, bagaimana caranya agar menerapkan
Perilaku positif. Iya. Di secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekarang diingatkan, besok lupa lagi. Bagaimana caranya ibu-ibu? Pasti ibu-ibu besok bagaimana caranya ya? Ya, caranya yaitu dengan pembiasaan, ya, dengan pembiasaan yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Jadi kita saling berkolaborasi dengan wali murid untuk saling memantau dan melihat perkembangan anak, sehingga kegiatan pembiasaan disiplin positif di sekolah juga diterapkan di rumah. Seperti itu ya Pak Ari? Seperti itu tidak Pak Ari? Mungkin Bu Enda mau menanggapi? Iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ari. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya umpan balik. Ya, umpan balik yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Ari sebagai teman seperjuangan CBB. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Ibu Daru. Ya, yang pertama mengenai workshop aksi nyata tentang budaya positif di sekolah kita yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Daru yang sangat luar biasa. Minta tepuk tangannya diikuti. Ya, terima kasih. Ya, memang mengenai budaya positif di sekolah, kita seorang pendidik memang dituntut untuk selalu menerapkan dan memberi arahan sekaligus contoh kepada peserta didik kita agar apa yang kita lakukan bisa ditiru oleh anak didik kita. Dan selain itu kita juga bisa menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang memang sangat hal-hal yang memang sangat membuat anak itu menjadi tertarik. Jangan sampai kita di sekolah dengan hal-hal yang sudah biasa, tapi kita harus bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Dan selain itu juga kita harus mampu menciptakan hal yang disiplin. Ya. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik, siswanya sudah datang di sekolah, terus baru gurunya datang. Itu jangan sampai. Yang baik gurunya datang, baru siswanya datang ke sekolah. Ya, jadi setiap pagi kita sudah berada di depan gerbang sekolah menyambut anak didik kita untuk menggali ilmu. Mungkin hanya itu. Baru terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ari, luar biasa, tepuk tangan Bu untuk Pak Ari dari kami. Kemudian umpan balik selanjutnya akan disampaikan oleh teman sejawat saya di TK Peti Unaran kepada beliau Ibu Surati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Surati dari TK PTI 0709 Ungaran. Saya selaku teman sejawat dari Ibu Wulandaru CGB Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Maaf, Daru Wulan dari SPD. Saya sebagai teman sejawat sangat mendukung sekali dengan adanya CGP dan sangat termotivasi dengan adanya workshop aksi nyata budaya positif di sekolah Medan ini, yang tadinya memang selaku teman sejawat sangat mendukung sekali dan termotivasi sekali dengan pembiasaan-pembiasaan yang kami amati dan kami rasakan, walaupun belum lulus CGP-nya, tapi ternyata sudah banyak perubahan dan saya rasakan, saya
saya juga berpengalaman nanti ke depannya yang saya harapkan saya juga selaku guru kelas lain minta digerakkan bisa agar saya juga bisa bergerak. Sangat senang dan sangat termotivasi dengan budaya positif di sekolah kami agar nantinya bisa menciptakan lembaga yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itulah dan juga terima kasih sekali kepada Ibu Wulandari yang selalu memberi apa ilmunya semuanya untuk lembaga kami. Jadi semuanya bisa berubah, tidak seperti dulu waktu belum ada CGP. Dan mudah-mudahan ke depan semakin semangat, maju dan bisa terwujud dengan yang kami cita-citakan, bisa membiasakan budaya positif di lembaga kami. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Suwarti sebagai guru sejawat saya di TK Pertiwi Ungaran. Untuk selanjutnya umpan balik yang selanjutnya yaitu umpan balik dari beliau Ibu Kepala TK Pertiwi Ungaran kepada beliau Ibu Erma Andriani. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Andriani. Saya selaku Kepala TK Pertiwi 140709 Desa Ungaran. Saya akan menanggapi dengan terkaitnya workshop aksi nyata yang berkaitan dengan keyakinan kelas menjadi budaya positif, di mana anak-anak itu saya lihat sudah saling bekerja sama dan bisa menerapkan kebiasaan positif seperti berjabat tangan bila berjumpa dengan bu guru setiap pas kita penjemputan anak dan mengucapkan salam. Dan di dalam kelas pun anak-anak sudah mulai bekerja sama membereskan mainan bersama, saling komunikasi, dan ketika istirahat anak-anak membantu bu guru membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Itu yang sudah saya bisa rasakan sendiri ke ibu-ibu. Itu hal positif yang beliau Bunda Wulandari terapkan kepada anak-anak TK Pertiwi 1407 Desa Ungaran. Terima kasih. Demikian tadi umpan balik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erma. Berikan tepuk tangannya Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Workshop hari ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Saya pribadi mohon maaf jika saya dalam penyampaian materi budaya positif banyak kekurangan atau banyak yang masih perlu belajar. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, di penghujung sesi materi ini, ya terima kasih sekali untuk waktu Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan di sini. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, nanti Allah yang membalas ya Bu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia Maju. Ya, terima kasih. Saya kembali lagi kepada pembawa acara. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berjalan dengan lancar hingga kita
berada di akhir acara yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam